Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dava Irjaditya dari kelas MI 3B. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas pada pertemuan kali ini yaitu tentang software agen. Ini untuk PPT-nya, jadi langsung saja kita slideshow sebentar. Oke. Dan ini sejarah dan latar belakang software agen. Pertama, menurut Luena, konsep agen sudah dikenal lama dalam bidang AI. Tepatnya dikenalkan oleh seseorang peneliti bernama Carl Hewitt dengan konkuren aktor modelnya pada tahun 1997. Dalam modelnya, Hewitt mengemukakan teori tentang suatu objek yang bisa dia sebut aktor, yang mempunyai karakteristik menguasai dirinya sendiri, interaktif, dan bisa merespon pesan yang datang dari lain objek jenisnya. Selanjutnya, masa ini terkenal dengan masa generasi pertama penelitian software agen, yaitu periode 1970 sampai 1990. Pada umumnya, konsentrasi penelitian pada periode ini tertuju ke arah pemodelan internal agen secara simbolik. Isu-isu makro mengenai interaksi, koordinasi, dan komunikasi antar agen dalam kerangka MAS. Tujuan utamanya adalah untuk menganalisa, mendesain, dan mengintegrasikan sistem dalam kerangka agen yang bisa berkolaborasi satu dengan yang lainnya. Berbagai macam penelitian dilakukan pada generasi pertama 1970 sampai 1990 itu terrangkum secara lengkap dan terorganisir dengan baik dalam buku-buku yang dieditori oleh Bond dan Garser dan Hunt dan Kaibdra. Mungkin langsung lanjut saja. Ini definisi software agen. Yang pertama, di dalam kamus Webster New World Dictionary, agen didefinisikan sebagai 2 poin yang bisa diambil. Yang pertama, agen mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan. Agen melakukan suatu tugas atau pekerjaan dalam kapasitas untuk sesuatu atau untuk orang lain. Kemudian didapat dari poin-poin di atas, Gleian mendefinisikan software agen sebagai suatu entitas software komputer yang memungkinkan user untuk mendelegasikan tugas kepadanya secara mandiri. Kemudian yang terakhir, beberapa peneliti lain menambahkan satu poin lagi, yaitu bahwa agen harus bisa berjalan dalam kerangka lingkungan jaringan. Definisi agen dari para peneliti lain pada hakikatnya adalah senada, meskipun ada yang menambahkan atribut dan karakteristik agen ke dalam definisinya. Untuk karakteristik dan atribut software agen, yang pertama autonomi, kemudian yang kedua intelligence, reasoning dan learning, kemudian yang ketiga mobility dan stationary. Oke, untuk selanjutnya yaitu delegation, yang kelima reactivity, kemudian yang keenam proactivity dan goal oriented, kemudian yang ketujuh communication and coordination capability. Oke, next, klasifikasi software agen menurut karakteristik yang dimiliki. Oke, yang pertama kolaboratif agen. Agen yang memiliki kemampuan melakukan kolaborasi dan koordinasi antar agen dalam kerangka multi agen system. Dan yang kedua interface agen. Agen yang memiliki kemampuan untuk berkolaborasi dengan user, melakukan fungsi monitoring dan learning untuk memenuhi kebutuhan user. Kemudian yang ketiga mobile agen. Agen yang memiliki kemampuan untuk bergerak dari suatu tempat ke tempat lain dan secara mandiri melakukan tugas di tempat barunya tersebut. Dan yang keempat information dan internet agen. Agen yang memiliki kemampuan untuk menjelajah internet untuk melakukan pencarian, pemfilteran, dan penyajian informasi untuk user secara mandiri. Dan yang kelima reaktif agen. Agen yang memiliki kemampuan untuk bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan baru di mana dia berada. Dan yang keenam hybrid agen. Hybrid agen yang memiliki karakteristik merupakan gabungan dari karakteristik yang sudah kita sebutkan sebelumnya adalah masuk ke dalam hybrid agen. Dan yang ketujuh heterogeneous agen system. Dalam lingkungan multi agen system, apabila terdapat 2 atau lebih hybrid agen yang memiliki perbedaan kemampuan dan karakteristik, maka sistem MAS tersebut kita sebut dengan heterogeneous agen system. Untuk selanjutnya klasifikasi software agen menurut lingkungan. Yang pertama desktop agen, yaitu desktop agen berjalan di suatu operating system OS, yaitu yang pertama operating system agen, application agen, dan ketiga application suite agen.
Yang kedua, internet agent yang itu bertugas dalam lingkungan jaringan internet melakukan tugas memanage informasi yang ada di internet termasuk dalam klasifikasi ini. Yang pertama, web search agent, kedua web server agent, yang ketiga information filtering agent, yang keempat information retrieval agent, yang kelima notification agent, dan yang ketiga yaitu internet agent. Ini internet agent klasifikasinya yaitu yang pertama collaborative customization agent, yang kedua ada proses automation agent, yang ketiga database agent, yang keempat resource brokering agent. Kemudian selanjutnya bidang ilmu dan penelitian yang terkait dengan software agent. Mungkin saya akan bacakan secara singkat ya. Langsung saja sudah. Proactivity serta reactivity adalah bidang garapan AI klasik. Kemudian penelitian dalam bidang DAI pada umumnya adalah berkisar ke masalah koordinasi, komunikasi, dan kerjasama antar agen dalam multi-agen sistem. Oke, langsung saja kita next. Itu yang selanjutnya bahasa pemrograman. Itu bahasa pemrogramannya sendiri. Saya akan bacakan secara singkat. Beberapa peneliti memberikan petunjuk tentang bagaimana karakteristik bahasa pemrograman yang sebaik-baiknya kita pakai. Object oriented, karena agen adalah berhubungan dengan objek, bahkan beberapa peneliti menganggap agen adalah objek yang aktif. Maka bagaimanapun juga agen harus diimplementasikan ke dalam pemrograman yang berorientasi objek. Object oriented programming language. Oke, selanjutnya riset dan aplikasi software agen. Oke, langsung ada dua tujuan dari survei tentang riset dan aplikasi software agen. Yang pertama, untuk mendefinisikan sampai jauh mana teknologi agen sudah diaplikasikan dengan memberikan pointer berupa contoh-contoh aplikasi yang sudah ada. Dua adalah memberikan gambaran ke depan masalah yang sudah dan belum terpecahkan dan membuka peluang baru untuk mengaplikasikan teknologi agen. Ini riset aplikasi software agen di dunia industri ya. Yang pertama manufacturing, yang kedua adalah proses control, yang ketiga telecommunication, yang keempat air traffic control, dan yang kelima transportation system. Ini kemudian selanjutnya riset dan aplikasi software agen di dunia internet dan bisnis. Yang pertama yaitu information management. Contoh proyeknya WebMed, lalu pencarian homepage dengan softbook, proyek Letizia, dan sebagainya. Yang kemudian kedua ada electronic commerce. Untuk contoh aplikasinya sendiri adalah Bargain Finder, Jango, Magma. Yang ketiga adalah distributed project management. Kemudian selanjutnya riset dan aplikasi software agen di dunia medis. Ini untuk definisinya seperti ini. Kemudian selanjutnya riset dan aplikasi software agen di dunia pendidikan. Dengan perkembangan teknologi jaringan komputer, dunia pendidikan pun salah satunya merasakan manfaatnya. Pengajaran pun mengalami perkembangan ke arah lebih modern dengan memanfaatkan teknologi jaringan. Oke, mungkin itu sekian saja penjelasan yang agak panjang dari saya. Apabila panjangan atau salah perkataan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.